Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Samarsyah, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel Tebet Green. Penyegelan ini berlaku permanen. Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta menilai bangunan milik Kostrad ini masih belum memenuhi kelayakan fungsi bangunan. Karena itu bangunan ini masih dalam pengawasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyegelan ini langsung dipimpin Kepala Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, Bayu Aji. Menurut Bayu, sebelumnya penyegelan sementara terhadap Tebet Green ini sudah 4 kali dilakukan. Namun kali ini Bayu menambahkan penyegelan bersifat tetap. Selanjutnya, sejak penyegelan ini tidak boleh ada aktivitas apapun di gedung yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan ini. Bangunan tersebut baru boleh beroperasi setelah persyaratannya berupa sertifikat layak fungsi selesai diurus ke Pemprov DKI. Pengelolaan bangunan harus punya kajian teknis seperti kelistrikan dan sirkulasi udara. Pada proses penyegelan kali ini, tampak sekitar 500 personil tentara bersenjata lengkap. Mereka menjaga penyegelan tersebut supaya berjalan tertib. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meskipun harga minyak dunia turun di bawah $50 Amerika per barel, namun pemerintah tidak menurunkan harga bahan bakar minyak dalam negeri dengan alasan untuk menjaga kestabilan harga. Harga minyak dunia turun setelah pemerintah Amerika Serikat menunjukkan data persediaan minyak mentah lebih tinggi sehingga menambah kekhawatiran tentang kelebihan pasokan global. Harga minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman September turun $1,67 Amerika Serikat per barel menjadi $49,19 Amerika Serikat per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah berakhir di bawah $50 Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 2 April 2015 lalu. Sedangkan untuk harga minyak patokan Eropa, Brent untuk pengiriman September turun 91 sen dolar Amerika Serikat menjadi ditutup pada harga $56,13 Amerika Serikat per barel di perdagangan London. Walaupun harga minyak dunia turun di bawah $50 Amerika Serikat, namun pemerintah tidak akan menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri. Pemerintah beralasan hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan juga untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditanggung Pertamina beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan subsidi pada BBM premium lagi. Untuk itu, pemerintah tidak ingin terburu-buru menurunkan harga BBM dan meminta masyarakat untuk mengikhlaskan ketika harga BBM tidak turun saat harga minyak dunia turun, sebab selisih positif dari harga minyak dunia yang terus menurun akan ditabung sebagai bekal. Tim TVmu memberitakan. Partai Amanat Nasional menyatakan akan mengusung 269 orang calon di Pilkada serentak 2015. Untuk itu, PAN masih membuka diri mengakomodir calon-calon dari partai yang bersengketa untuk menyemarakan pilkada. Tanggal 26 dan 28 Juli 2015 merupakan hari pendaftaran pilkada serentak di mana Partai Amanat Nasional atau PAN mengusung 269 calon. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dalam pilkada kali ini PAN tidak memandang koalisi Merah Putih ataupun koalisi Indonesia Hebat dalam berkoalisi di pilkada. Selain itu juga PAN terbuka terhadap latar belakang calon. Yang terpenting, para calon harus memiliki wawasan kebangsaan dan mampu memimpin bukan hanya kelompok atau agama saja. Hingga saat ini 200 dari 269 calon sudah siap mendaftar pilkada. Persiapan terus dilakukan untuk menampung para calon dari parpol yang bersengketa, di mana kita ketahui partai yang masih bersengketa dan terancam gagal mengikuti pilkada yakni Partai Golkar dan P3. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, beralih ke informasi Hari Anak Nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai peran negara belum optimal dalam upaya menjamin perlindungan anak di tanah air.
Hal tersebut ditandai dengan kian meningkatnya laporan kasus terkait anak. Sehubungan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli kemarin, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari 9 pengelompokan pengaduan yang masuk ke KPAI, kasus anak berhadap dengan hukum menempati posisi paling banyak. Setidaknya hingga April 2015, tercatat ada 6.006 laporan kasus anak berhadapan dengan hukum. Melihat realitas tersebut, KPAI menilai peran negara belum optimal dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Untuk itu, KPAI mendesak negara untuk hadir total dan lebih memperhatikan perlindungan anak, di mana penegakan hukum harus tegas dalam melindungi hak-hak anak. Selain itu, keberpihakan negara terhadap perlindungan anak salah satunya bisa diwujudkan melalui penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban insiden perusakan kios dan musola di Kabupaten Tolikara, Papua, di mana tercatat 243 jiwa berada di pengungsian, dan diantaranya 100 jiwa adalah balita yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Hal tersebut disampaikan salah satu ketua KPAI Aswaruni Amsoleh dalam siaran persnya. Untuk itu, melalui momen memperingati Hari Anak Nasional, KPAI mengajak masyarakat untuk mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anak yang dimulai dari keluarga sendiri, serta dengan menyempatkan diri berkunjung ke panti asuhan, sekolah, pesantren, rumah aman, lembaga pemasyarakatan, serta tempat-tempat pengungsian yang menampung anak-anak. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Memperingati Hari Anak Nasional, kekerasan terhadap anak masih saja terjadi dan diprediksi akan semakin meningkat. Kasus penganiayaan dan pembunuhan bocah Angelin beberapa waktu lalu seolah menjadi tanda bahwa kekerasan terhadap anak telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan para orang tua untuk lebih menyayangi anak-anak mereka. Pasalnya menurut data KPAI, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut tentu mengindikasikan bahwa negara belum berperan maksimal dalam upaya pelindungan anak. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kekerasan pada anak, tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga kekerasan verbal dan psikis, dengan bahaya yang sama besarnya terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli, orang tua harus memberikan kasih sayang, kelemah lembutan, serta keteladanan agar anak dapat memandang masa depan dengan optimis. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita TVMU akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya kembali meluncurkan petisi pencopotan Budi Waseso selaku Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim. Desakan ini sebagai bagian dari reformasi Korps Bayangkara. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia atau Limare Rangkuti meminta Presiden Joko Widodo memimpin langsung upaya reformasi di tubuh kepolisian. Mereka berharap pelaksanaan reformasi di tubuh kepolisian akan mendorong penegakan pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk diantaranya memberantas tindak pidana korupsi. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk tim independen reformasi kepolisian. Pelaksanaan reformasi di tubuh Bayangkara merupakan agenda mendesak saat ini. Pasalnya, kata Dhanil, kepolisian cenderung mengambil posisi berhadapan dengan para penggiat anti korupsi. Terutama selama Budi Waseso menjabat Kabareskrim, tidak sedikit para penggiat anti korupsi justru dijadikan tersangka. Dhanil menegaskan, petisi ini bukan lahir karena pernyataan Budi Waseso terhadap Syafi'i Ma'arif, tapi lantaran sepak terjang ataupun ulah Budi Waseso inilah yang tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Karena itulah pemuda Muhammadiyah dan Lingkar Madani Indonesia, Indonesian Corruption Watch, Kontras, LBH Jakarta, YLBHI, PSHK menandatangani petisi pencopotan Budi Waseso yang telah mendapat dukungan lebih dari 20.000 penandatangan. Desakan atau petisi yang kami sampaikan ini adalah petisi yang biasa. Maksud saya biasa adalah ini adalah perspektif publik terhadap kinerja pejabat publik. Jadi misalnya kalau ada yang bilang ini gerakan sangat sinistik, gitu. Sinisme tidak sama sekali. Saya pikir desakan kami meminta Buas untuk dicopot ini adalah gerakan publik yang melihat pejabat publik itu punya performance buruk. Tim TVMU memberitakan. Majelis Ulama Indonesia mengutuk kejadian yang menimpa umat Islam di Tolikara dan akan mengirimkan tim investigasi untuk melengkapi data-data yang telah dikumpulkan pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Puluhan kios, rumah, dan sebuah masjid hangus terbakar akibat adanya serangan sekelompok orang pada saat Hari Raya Idul Fitri di distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Menyikapi tragedi tersebut, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyesalkan dan mengutuk tragedi yang menimpa umat Islam di Tolikara, serta mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembangunan kembali bangunan-bangunan yang hangus akibat tragedi tersebut. Amin juga menyatakan, Majelis Ulama Indonesia akan mengirimkan tim investigasi untuk melengkapi dan membandingkan data-data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah dan lembaga lain dengan data-data yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat dianalisa dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Amin juga menghimbau umat Islam Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang ada dan memperkuat solidaritas antar masyarakat untuk menopang tegaknya NKRI. Tim TVMU memberitakan. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut adanya indikasi aktor intelektual di balik kejadian pembakaran masjid dan fasilitas umum saat Idul Fitri di Papua. Kerusuhan di Tolikara, Papua saat Idul Fitri menyisakan kesedihan mendalam bagi sejumlah masyarakat Papua. Pembakaran masjid dan sejumlah fasilitas menyisakan trauma tersendiri bagi Muslim Papua. Setelah sejumlah ormas Islam dan pemerintah mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengunjungi Papua untuk meninjau langsung dan mencari fakta dari kejadian itu. Menurut Kapolri, kasus pelanggaran hukum ini bisa dituntaskan secara hukum pula. Ia juga menyebut ada dalang intelektual di balik kejadian ini. Namun ia belum memastikannya karena kasus penyelidikan masih terus dilakukan. Untuk itu belum adanya penetapan tersangka dalam kerusuhan itu. Badrodin juga menjelaskan bahwa kondisi di Tolikara sudah kondusif. Hal yang perlu diperhatikan yakni para pengungsi yang masih ditampung di tenda-tenda Koramil Karubaga. Badrodin berjanji akan secepatnya menyelesaikan kasus ini secara cepat. Usai mengunjungi Papua, Badrodin langsung menemui Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga pembina Dewan Masjid Indonesia. Ia menjelaskan ke JK sudah ada 20 saksi yang diperiksa dan sudah mengumpulkan semua tokoh agama. Tahap selanjutnya adalah memperbaiki kembali seluruh fasilitas yang sudah dirusak dan dibakar. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sudah mulai melakukan pengusutan atas pembakaran di Papua saat hari pertama Idul Fitri lalu. Pembakaran masjid dan sejumlah fasilitas umum di Papua mengagetkan banyak pihak. Apalagi dilakukan di hari Nan Fitri, di mana seharusnya diisi dengan kedamaian dan saling memaafkan. Jajaran Komisioner Komnas HAM telah melakukan sejumlah pengusutan kasus yang melanggar HAM tersebut. Berdasarkan pengusutan motif dari pembakaran tersebut, bukan berdasarkan atas kebencian agama, namun pembakaran terjadi akibat kegagapan aparat kepolisian dan pemerintah setempat soal aktivitas keagamaan lokal. Komisioner Komnas HAM yang juga keturunan Papua, Natalius Pigai menjelaskan, pembakaran masjid berawal dari peristiwa sepekan sebelumnya, di mana sejumlah jemaat GIDID melayangkan surat himbauan berupa pemberitahuan
bahwa pada tanggal 13 sampai 17 Juli akan dilaksanakan suatu gelaran keagamaan para jamaat di wilayah tersebut. Kegiatan jamaat itu mengingatkan larangan agar seluruh kegiatan keagamaan lain yaitu Islam dan Kristen tidak membuat kebisingan dengan menggunakan pengeras suara saat melantunkan takbir ataupun nyanyian peribadatan, di mana surat himbauan diberikan kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, aparat setempat tidak mengantisipasi kegiatan keagamaan gereja Gidi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya, para pemuda gereja Gidi melakukan protes, namun mereka dihalau para aparat kepolisian. Bahkan 11 jemaat Gidi ditembak oleh aparat. Tak terima dengan perlakuan itu, saat sedang menjalankan sholat Idul Fitri, para jemaat yang masih marah akibat penembakan membakar masjid dan sejumlah kios serta rumah yang dekat dengan lokasi pembakaran. Tim TVMU memberitakan. Di pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi terkait arus balik Lebaran 1436 Hijriah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2015 terjadi kepadatan kendaraan di Tol Cipularang, Jawa Barat. Menyiasati kepadatan tersebut, pihak kepolisian memberlakukan pengalihan lalu lintas untuk meminimalisir penumpukan kendaraan. Terjadinya kepadatan volume kendaraan di wilayah Kabupaten Purwakarta, tepatnya di kawasan Tol Cipularang setelah Lebaran, membuat kemacetan yang cukup panjang hingga belasan kilometer. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kepolisian dari Polres Purwakarta menjalankan operasi pengalihan arus balik Lebaran. Pengalihan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas tol, yang diantaranya di kilometer 66, di mana tol tersebut merupakan tempat pertemuan arus lalu lintas dari jalur Cipularang. Akibatnya, pada jalur tersebut terjadi kepadatan lalu lintas yang lumayan panjang hingga melewati kawasan Jatiluhur, Purwakarta. Mengantisipasi kemacetan yang semakin parah, pemberlakuan pengalihan lalu lintas kendaraan dimulai dari kendaraan yang akan ke ibu kota dapat keluar di pintu tol Jatiluhur, kemudian dapat mengambil jalur Jalan Raya Curug, lalu melanjutkan ke Jakarta. Kepadatan lalu lintas di arus tol Cipularang ditengarai disebabkan oleh kepadatan yang terjadi di kawasan Nagrek serta seputaran Tasikmalaya. Bahkan, kepolisian setempat juga menggelar pengalihan lalu lintas dari jalur Ciamis Bandung ke jalur alternatif Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, pasca Lebaran ini kemacetan tidak hanya terjadi di ruas tol Cipularang, namun juga terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek dan tol Cipali. Tim TVMU memberitakan. Selain informasi arus balik dari Tol Cipularang, Jawa Barat, puncak arus balik dari wilayah Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Merak, Banten ditengarai telah mulai beberapa hari kemarin. Berikut informasinya untuk Anda. Kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Merak, Banten terpantau mulai dipadati para penumpang yang kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Hal tersebut mengindikasikan gelombang arus balik pemudik sudah mulai memasuki puncaknya. Dari informasi yang dirangkum tim TVMU dari Posko Lebaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan di Kementerian Perhubungan, terlihat antrian kendaraan di pintu tol menuju pelabuhan mulai terlihat padat. Berdasarkan data dari pihak ASDP, peningkatan arus balik sudah terjadi sejak 1 hari setelah Lebaran, di mana pada hari tersebut penumpang yang berangkat ke Pelabuhan Merak dari Bakauheni mencapai 63.396 orang. Selain itu, dari Pelabuhan Tanjung Priuk juga dikabarkan bahwa puncak arus mudik sudah mulai terjadi sejak kemarin dan hari ini. Hal tersebut ditandai dari kedatangan 2 kapal besar dari timur. Kapal tersebut diperkirakan akan membawa penumpang dengan jumlah masing-masing hampir 3.000 orang. Sementara itu, kepadatan penumpang yang terjadi pada Rabu kemarin ditenggarai oleh kedatangan para pemudik dari program mudik gratis yang digelar PT Pelni dan kapal TNI Angkatan Laut. Dengan total, jumlah penumpang mencapai lebih dari 5.000 orang.
Tim TVMU memberitakan. Tradisi mudik yang terjadi tiap tahunnya ternyata memberikan dampak luar biasa bagi ekonomi nasional. Salah satunya peningkatan konsumsi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut informasinya untuk Anda. Aktivitas mudik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tiap tahunnya diakui oleh sejumlah ekonom memberikan geliat positif bagi ekonomi di daerah yang akhirnya memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana menjelaskan, geliat ekonomi yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun akibat tradisi mudik ini dapat dilihat di sepanjang jalan yang dilewati pemudik. Roda perekonomian berjalan karena pemudik membelanjakan uangnya untuk makanan, jajan, dan oleh-oleh. Dari semuanya itu berdampak besar untuk ekonomi nasional. Belum lagi uang yang dikirimkan dari para tenaga kerja Indonesia untuk orang tua atau sanak saudara di tanah air akan memicu peningkatan aktivitas transaksi di perbankan, di mana uang dari perbankan tadi akan dibelanjakan kembali di tanah air. Masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah, rela menghabiskan tunjangan hari raya untuk berbelanja, mudik, dan liburan bersama keluarga. Tentu perputaran ekonomi semacam ini sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Tim TVMU memberitakan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU. Bersama saya Marsha dan segenap kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Nasrullah Fatung Karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.